Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam program Sapaan Kasih. Rabu tanggal 24 September, saya percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dan biarlah di pagi hari ini kita lebih dulu mencari Tuhan. Dan sebelum kita masuk, mari kita berdoa. Sungguh hamba mengucapkan syukur ya Tuhan, untuk segala berkat dan kasih setiamu yang setiap hari yang kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau mencari Engkau, karena kami tahu bahwa Engkau adalah sumber dari segala kekuatan dalam hidup kami. Engkau adalah penyelamat kami Tuhan, dan Engkau adalah pemimpin dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan hikmat-Mu Tuhan, dan Roh Kudus menolong kami Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu, dan berkati hamba-Mu sebagai saluran berkat Tuhan. Mampukan dan layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan segala kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rancangan-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada Rabu pagi ini terambil dari Mazmur 79 ayatnya ke-9. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskan kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Dan dalam Lukas 24 ayat yang ke-47, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kalau kita membaca dalam Mazmur 79 ayat 9 ini, kita tahu bahwa yang menulis Mazmur ini adalah Asaf, atau lebih tepatnya anak Asaf, yang melayani di bait Allah di masa-masa pembuangan, di mana masa-masa bangsa Israel mengalami kehancuran, kesedihan, dan dijajah oleh bangsa Babel. Dan mereka berseru memohon pertolongan Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel. Tetapi ini semua terjadi Bapak Ibu bukan karena bangsa Babel mau menyerang atau mau menjajah bangsa Israel. Tetapi Tuhan izinkan ini terjadi karena memang bangsa Israel pada saat itu menjadi bangsa yang tegar tengkuk, menjadi bangsa yang tidak taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan kesengsaraan, permasalahan-permasalahan menimpa bangsa Israel di saat mereka hidup di tengah-tengah penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Babel. Dan kita bersyukur melalui contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel, kita bisa melihat berulang kali Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa, Dia memulihkan, Dia menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi yang menjadi masalah yang sering kita lihat, bangsa Israel sering juga berulang-ulang kali mendukakan hati Tuhan. Dan pertanyaan pada pagi hari ini, apakah kita mau serupa atau melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam kehidupan kita? Kalau kita berbicara tentang pengampunan, kita bersyukur kita hidup di dalam zaman perjanjian baru, di mana Roh Kudus itu bekerja sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Bahwa pengampunan yang diberikan oleh Tuhan, itu semua adalah bukan karena usaha kita. Bukan karena kita baik, ataupun karena kita kita seorang yang dilayakkan. Sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang tidak layak. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang mendapat bagian itu adalah kematian, maut, karena dosa itu ada di dalam kehidupan kita. Maka yang dikatakan di Lukas 24 ayat 47, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Jadi yang saya mau katakan di pagi hari ini, Tuhan tidak pernah melihat latar belakangmu, Tuhan tidak pernah melihat apa yang menjadi pelanggaran atau dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Tetapi Tuhan mau menerima Bapak Ibu, saudara semuanya, apa
adanya. Dia tidak pernah melihat apa yang menjadi permasalahan kita. Dia tidak pernah melihat dosa-dosa kita. Karena Allah, Tuhan Yesus, adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan Dia itu adalah kasih itu sendiri. Jadi tidak ada alasan buat kita bermegah, berbangga bahwa kita diselamatkan itu karena usaha kita, atau karena segala sesuatu yang kita perbuat. Tidak, Bapak Ibu. Itu semua karena kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini hal itu tetap sama berlaku dari 2000 tahun lalu sampai di hari ini, bahwa kasih-Nya sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya dan setiap orang yang mau datang kepadanya. Dan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita boleh bersaksi, kita harus mewartakan bahwa ada keselamatan, bahwa ada penyelamat di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang harus kita nyatakan, bukan hanya dalam setiap perkataan kita, tetapi juga dalam setiap tingkah laku dalam kehidupan kita. Apakah kita sebagai seorang pelajar, apakah kita sebagai seorang ibu, apakah kita sebagai seorang ayah, sebagai anak-anak yang bekerja di perusahaan-perusahaan, atau kita memiliki usaha, nyatakanlah kasih Tuhan dimanapun kita berada. Nyatakanlah kasih Tuhan dimanapun kita ditugaskan. Nyatakanlah kasih Tuhan apapun profesi kita di dalam kehidupan kita. Dan kiranya pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita mengerti dan kita melihat akan kasih Tuhan, bahwa sebesar apapun dosa kita, Tuhan sanggup mengampuni kita, dan Tuhan sanggup menyelamatkan hidup kita. Dan kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita menaikkan pujian dari KJ 27, ayat yang pertama dan kedua, meski tak layak diri. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah membasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Pujian ini mengatakan, meski tak layak diriku Tuhan, tetapi Engkau tetap menerima kami Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Dan seberapa jauh kami pergi meninggalkan Engkau Tuhan, Engkau tetap setia menunggu kami Tuhan, sampai kami berbalik dan bertobat kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami ditegur oleh firman-Mu Tuhan, bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Bahwa pengampunan-Mu Tuhan, karya keselamatan-Mu Tuhan, sungguh luar biasa bagi kehidupan kami. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat kami lakukan untuk kami memperoleh itu semua. Tetapi Engkau layakkan kami. Engkau memberikan kami dengan cuma-cuma. Pagi hari kami bersyukur dan berterima kasih akan anugerah ini yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya, akan kasih-Mu bagi kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa Tuhan untuk segala pergumulan yang ada dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Tentu ada anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan yang berkata bahwa oleh bilur-bilur Tuhan, segala penyakit apapun Tuhan telah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah setiap kelemahan tubuh yang dialami oleh anak-anak-Mu Tuhan. Juga mereka yang mengalami kepahitan, mengalami kekerasan dalam rumah tangga Tuhan.
Biarlah Roh Kudus menghibur mereka. Biarlah Roh Kudus memberi kekuatan Tuhan. Dan berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Untuk mengampuni Tuhan. Menerima Tuhan. Apapun permasalahan, apapun kesalahan, ketidakadilan yang kami terima. Berkati juga anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam sekolah mereka Tuhan. Dan juga masa depan anak-anak kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memimpin mereka. Biarlah Tuhan Yesus juga menyertai dalam segala perjalanan hidup anak-anak kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu buat hari ini Tuhan. Di pagi hari ini, di siang hari, bahkan nanti malam kami kembali akan beristirahat. Biarlah Tuhan memimpin langkah kami. Biarlah Tuhan juga menjaga kami. Dan berkat-berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.